Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Dan. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang hal-hal yang bikin diet itu tidak berhasil, jadi beratnya nggak turun-turun walaupun sudah melakukan diet. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya saya terima selama menangani klien selama ini mengenai pengetahuan atau hal-hal seputar diet, terutama mitos-mitos dari diet. Mungkin Anda pernah mendengar atau bahkan mungkin Anda menanyakan hal-hal ini. Nah, mari kita bahas mitos apa saja dan apakah benar atau cuma mitos. Pertanyaan yang pernah diajukan ke saya tentang diet, apakah orang yang diet itu boleh minum es atau harus air hangat? Nah, kesimpulannya kan apakah es itu bikin kita gemuk atau tidak? Jawabannya tidak. Es, apalagi kalau cuma air, tidak bikin kita gemuk. Karena air itu tidak mengandung kalori. Malah lebih bagus kalau dengan es bisa membuat Anda minum air lebih banyak dibandingkan kalau minum air hangat. Pertanyaan kedua yang sering ditanyakan kepada saya, apakah makan malam bisa bikin kita gemuk? Jadi makan malam itu adalah makan yang di atas jam 8 atau bahkan mungkin ada yang mengatakan di atas jam 6 sore. Nah, jawabannya adalah makan malam tidak bikin gemuk. Asalkan kalori yang kita makan sesuai dengan kebutuhan kita sehari. Karena percuma takut makan malam atau kalau lapar malam-malam ditahan, tapi kemudian besoknya makannya jadi lebih banyak dibanding kalau misalnya makan malam. Lebih baik makan malam dengan makanan yang mengandung sedikit kalori. Jadi kalau kita misalnya malam-malam lapar, daripada kita tersiksa atau mungkin besoknya kita makannya jadi lebih banyak, ya enggak apa-apa, silakan Anda makan, tapi makan makanan yang sedikit kalori. Ada yang menanyakan lagi, Dok, apakah diet keto itu efektif? Sekedar informasi, diet keto itu adalah diet yang dengan meningkatkan asupan lemak, menggantikan asupan karbohidrat kita. Jadi nggak makan roti, nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan buah. Dari satu sisi, memang dengan diet keto, berat badan itu akan turun lebih cepat, terutama saat awal-awal. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dengan orang berhenti makan karbohidrat, tubuh jadi berkurang kadar airnya. Hasil pencernaan karbohidrat itu menghasilkan air, sedangkan orang dengan diet keto, produksi air yang dihasilkan dari pembakaran karbohidrat tidak ada. Jadi penurunan berat badannya lebih karena penurunan kadar air dalam tubuh. Makanya kalau orang dengan diet keto dibandingkan dengan diet yang biasa, dalam bulan awal diet keto terlihat lebih cepat. Tapi setelah 1 tahun ternyata dibuktikan bahwa penurunan berat badannya sama. Pertanyaan berikutnya mirip dengan diet keto, yaitu apakah karbohidrat bikin gemuk? Jadi kalau orang diet harus menghindari karbohidrat, menghindari manis, menghindari nasi, menghindari roti, menghindari mie, dan menghindari sumber-sumber karbohidrat lain. Nah, jawabannya asal sesuai dengan kalori harian yang kita butuhkan, karbohidrat tidak bikin gemuk. Apalagi kalau karbohidratnya berasal dari karbohidrat kompleks, seperti beras merah, seperti mungkin oat, atau dari buah, dari sayur-sayuran. Mereka malah bagus untuk pencernaan untuk bakteri-bakteri di usus kita, supaya bertumbuh dengan baik untuk melawan kuman-kuman virus-virus yang bisa masuk. Nah, tapi kalau karbohidratnya berasal dari karbohidrat sederhana, seperti dari gula, sirup, tepung, yang mereka memiliki ukuran yang kecil dengan densitas karbohidrat atau kadar karbohidrat yang lebih tinggi. Nah, biasanya setelah saya jelaskan begitu, pasien atau klien jadi tanya, loh dok, jadinya kan nggak boleh makanan-makanan yang ringan, makan makanan ngemil. Karena mereka kan memang kebanyakan mengandung karbohidrat. Jadi kalau diet malah nggak boleh ngemil dong. Saya jawab, ya nggak juga. Karena sebenarnya boleh makanan-makanan itu. Tapi memang mesti harus ditakar. Jadi kalau kita kepingin makanan-makanan yang biasa kita makan, camilan seperti es krim atau makanan dari roti, ya nggak apa-apa. Karena kalau terlalu dibatasi, terlalu dibuat nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, malah kita stres. Terus akhirnya kita malah cravingnya semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman atau Anda masih suka ngemil dan Anda ingin menjalankan diet, tidak berarti Anda harus berhenti mengemil sama sekali. Ada pertanyaan lain lagi, ini di luar dari makanan, yaitu tentang latihan untuk menurunkan berat badan. Ada yang tanya, apakah butuh latihan yang berat supaya berat badan ini bisa turunnya lebih cepat? Nah, ada penelitian dari intensitas latihan ringan, sedang, berat. Yang paling efektif untuk membakar lemak adalah latihan dengan intensitas ringan. Karena pada saat detak jantung itu sekitar 30-50%, yaitu pada latihan intensitas ringan itu, tubuh hanya menggunakan lemak sebagai bahan bakarnya. Sedangkan kalau latihan dengan intensitas berat,
seperti 70% atau di atas itu bahkan, tubuh menggunakan cadangan yang lebih cepat, yaitu glikogen. Glikogen itu adalah cadangan energi yang berada di otot, jadi tubuhnya malah pakai ototnya. Makanya kalau latihan selama program penurunan berat badan, banyak dokter akan menyarankan hanya jalan aja, cukup sampai setengah jam atau 1 jam. Terus kemudian mungkin juga bisa sepedaan atau berenang atau hal-hal yang hanya membutuhkan intensitas ringan. Jadi cukup intensitas yang ringan, apalagi buat Anda yang nggak biasa olahraga. Yang penting itu adalah olahraga dengan waktu yang Anda bisa luangkan daripada berusaha dengan maksimal supaya olahraganya berat, tapi akhirnya malah kecapean, akhirnya malah makannya jadi lebih banyak karena terlalu lapar habis olahraga. Nah itu malah nggak jadi efektif. Nah ada yang tanya lagi, Dok, diet itu kok rasanya menyiksa ya? Bikin kita badannya jadi lemes, gampang sakit. Apalagi masa-masa pandemik seperti ini, diet itu apa nggak bahaya? Ya memang dalam satu sisi hal itu benar. Apalagi kalau dietnya itu terlalu restriktif atau nggak sesuai dengan tubuh orang itu. Contohnya dengan diet cuman makan oatmeal saja. Atau dengan diet cuman makan sayur saja, nggak mau makan lauk, nggak mau makan makanan yang mengandung lemak. Atau mungkin diet-diet lainnya yang cuman mengajarkan supaya makan satu jenis makanan saja. Kenapa biasanya diet itu bisa bikin sakit? Karena kalau orangnya melakukan diet dengan melakukan hal-hal tadi, yaitu membatasi jumlah makanan atau asupan makanan, atau mungkin jenis makanan, ya orangnya jadi kekurangan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk tubuh ini beroperasi. Sedangkan diet yang seharusnya dilakukan adalah diet yang sesuai dengan orang itu, jadi makanannya adalah makanan yang biasa dia makan sebelumnya, namun diatur dan disesuaikan supaya jadi makanan sehat, dan juga diet yang memberikan makanan yang lengkap. Jadi diet nggak harus menyiksa, nggak usah harus terbatas atau restriktif hanya makanan-makanan tertentu. Anda bisa diet dengan makan makanan yang Anda biasa makan. Bahkan Anda bisa diet dengan ngemil makanan yang Anda biasa makan sebelumnya. Biasakan saja pelan-pelan, karena tujuan utamanya sebenarnya adalah gaya hidup yang sehat, sehingga tubuh ini terbebas dari sakit penyakit. Nah, berat badan itu memang bonusnya. Semoga Anda berhasil mencapai berat badan yang Anda inginkan. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang menjalankan program diet, supaya mereka memiliki informasi yang tepat tentang diet ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap sehat.